Puji Tuhan, berapa banyak ada orang-orang diberkati Tuhan? Anda diberkati Tuhan? Haleluya, saya juga diberkati Tuhan tentunya saudara. Nah saudara, bersyukur sekali lagi untuk Pastor Arif bersama dengan tim, bersama dengan istri dan seluruh tim leader di sini yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan siang hari ini dan sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa saya menulis buku. Dulu saya menulis buku hampir setiap tahun pasti satu buku saya buat. Tetapi belakangan sebelum COVID saya sudah jarang nulis buku karena sibuk, mungkin gak setahun sekali lagi saudara ya. Namun saudara ketika COVID datang saudara kami di rumah, tentu kan Anda masih ingat ya waktu zaman COVID saya di rumah, jemaat di rumah. Dan waktu saya membaca kitab Injil Yohanes saudara dari pasal 1 saya baca ulang, Tuhan mulai singkapkan satu ayat demi satu ayat. Apa yang diperlukan oleh jemaat dan kehidupan kita dari ayat-ayat itu saudara. Lalu saya mulai share ke beberapa orang di gereja. Lalu di gereja yang mendapatkan pesan itu membuat grup khusus untuk menerima yang mau ikut di grup itu menerima pelajaran setiap hari. Saya bagi setiap hari satu ayat dan akhirnya selesai 21 pasal saudara ayat per ayat. Dan waktu beberapa pasal kemudian jemaat saya bilang, Pastor kita diberkati Tuhan dengan tulisan ini. Dengan renungan ini, inspirasi ini kenapa enggak ditulis buku aja sih katanya. Supaya orang lain bisa diberkati. Saya bilang benar juga, saya enggak kepikir mau nulis buku. Sampai akhirnya kami tulis bukunya sampai akhirnya jadi 7 volume. Karena kalau satu volume tebelnya kayak apa saudara ayat per ayat. Jadi 7 volume, 1 volume 3 pasal. Sudah dicetak sampai volume 4. Volume 4 awal bulan ini keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara Anda bisa dapatkan volume 1 sampai volume 4. Nanti volume 5, 6, 7 menyusul. Karena memang semua sudah selesai dan saya berharap itu jadi berkat buat saudara. Di sana juga ada refleksi dari ayat itu. Anda bisa renungkan apa yang Anda perlu renungkan dari pembacaan itu ya. Enggak panjang, pendek saudara tapi itu berguna buat Anda dalam keseharian Anda. Nah saudara hari ini saya diberitahu ada satu tema khusus untuk gereja ini adalah connected. Coba bilang sama sebelah saudara connected. Katakan sebelah saudara lagi bilang terkoneksi. Nah saudara dalam connected dalam kaitannya dengan the family of God. Dan itu rumah Tuhan, keluarga Tuhan dan secara khusus spesifik life group. Di mana Anda punya komsel disebut dan life group. Kata connection, kata connect itu adalah kata yang hari-hari ini menjadi kata yang sudah terbiasa didengar khususnya di kalangan muda Gen Z khususnya saudara. Kenapa? Karena kalau ngomong internet itu bicara connection, itu bicara koneksi. Kalau internetnya jelek saudara koneksi jelek bisa marah-marah loh orang. Nah saya katakan saudara kalau Anda pergi ke kafe hari-hari ini perhatikan saudara. Kafe yang tempat kursi yang paling ramai didudukin biasanya deket colokan. Betul nggak? Yang paling dekat colokan itu paling dicari, paling strategis. Supaya mereka tetap bisa browsing, mereka bisa tetap lihat YouTube, mereka bisa terkoneksi dengan orang lain di luar, saudara, dengan website dan apapun, saudara. Karena Anda bisa colok, baterai Anda tetap bisa nggak drop gitu ya. Nah saudara, kata login menjadi sebuah kata yang menjadi standar pada hari-hari ini. Bahwa kamu gak nge-login sih gitu. Kalau mesti login menjadi sesuatu yang standar. Kata-kata yang umum pada hari-hari ini. Nah saudara ini bicara soal apa sih? Soal keterhubungan sebenarnya. Bicara apa sih? Bicara terkoneksi satu sama lain. Nah yang sering terjadi adalah banyak orang hari-hari ini terkoneksinya dengan hal yang virtual. Apalagi dilatih selama COVID. Kita memegang yang namanya remote control. Sehingga kita pun ke gerejanya pindah-pindah saudara. Walaupun di rumah saudara. Pujiannya di gereja ini. Khotbah di gereja itu. Persembahan di gereja lain. Gitu saudara. Itu pindah-pindah channel. Dan membuat kita sulit untuk membangun hubungan. Dan yang menarik adalah makin kita ada di online. Kita makin jarang bersosialisasi dengan orang. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita adalah manusia hubungan. Karena Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, betul gitu ya. Jadi kita dibangun untuk berhubungan dengan satu sama lain dalam artian kita berkoneksi, kita membangun hubungan. Nah hari ini begitu banyak anak-anak muda yang tidak lagi punya sensitivitas tinggi dalam membangun hubungan dengan orang. Cara berkomunikasinya di dalam membangun hubungan, nggak tahu feelingnya, emosinya, nggak tahu yang namanya bahasa tubuh, mimik muka orang nggak terlalu tahu lagi saudara. Kenapa? Karena mainnya dengan internet.
Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil saudara, mainnya itu main kelereng gitu ya. Lalu main kelereng, main tebak manggis, ada nggak gitu saudara? Ada tahu ya, tebak manggis gitu nah saudara. Nah karena kita main dengan teman, kita berinteraksi dengan orang nih, bukan teknologi dengan orang. Kita tahu mana yang curang loh. Iya nggak begitu? Kita tahu, lu curangin gua lo ya gitu kan. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita punya feeling orang ini. Tapi sekarang kita nggak tahu. Nah ini generasi adalah generasi yang tidak terhubung. Ke gereja, iya tapi tidak terhubung. Berapa banyak orang sekarang datang ke gereja, nggak tahu dia datangnya kapan. Nggak tahu dia pulangnya kapan. Dia bisa datang tengah-tengah ibadah, dia bisa pulang di tengah-tengah ibadah. Kita nggak tahu minggu ini dia datang, kita juga nggak tahu minggu depan dia datang, tiba-tiba dia datang. Nah yang begini namanya penampakan. Coba tanya sebelah saudara, kamu ini jemaat penampakan bukan? Tanpa sadar kita ini adalah penampakan. Sehingga yang terjadi adalah kita nggak tahu dia datang, kita nggak tahu dia pergi. Berapa banyak di antara saudara yang hadir di gereja tahu paling tidak minimal 5 orang jemaat Anda ngerti. Minimal, kalau yang seperti ini mungkin 10 orang. Ada nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu siapa-siapa. Kita nggak kenal siapa-siapa, siapa-siapa nggak kenal kita. Anda ngerti maksud saya? Nah apa yang terjadi? Kita hanya datang pulang, kita nggak merasa bahwa gereja menjadi bagian dari kehidupan saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah hari-hari ini kita tidak menyadari bahwa kita harusnya terhubung. Ke gereja itu bukan cuma ibadah. Nah banyak kali orang merasa gereja itu hanya tempat ibadah. Saya beritahu saudara kalau hanya cuma tempat ibadah, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kita datang ke gereja bukan sekedar ibadah, kita mesti bertumbuh secara baik. Alkitab berkata panggilan tertinggi bagi setiap orang Kristen bukan cuma hadir di gereja. Karena supaya kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Artinya kita harus growing, kita harus bertumbuh, makin hari makin serupa Kristus. Bagaimana caranya kalau kita cuma datang pulang kita tidak terhubung. Kita perlu dibangun, coba bilang dibangun. Sekali lagi coba katakan dibangun. Nah oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara untuk memperhatikan begini. Dengan siapa Anda berinteraksi, makin sering Anda berinteraksi dengan seseorang, Anda akan sama dengan orang itu. Dalam sistem kepercayaan Anda, bahkan saudara, di dalam Anda punya perspektif. Pandangan Anda akan sama kayak mereka. Kalau Anda sering berkoneksi dengan yang namanya internet, yang namanya sosial media, lama-lama Anda bisa mempercayai sistem kepercayaan mereka. Yang mengatakan gak ada laki, gak ada perempuan. Terserah you milihnya apa, yang you feeling. Saya ini laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Saya ini perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. So saya harus milih apa yang menjadi gender saya. Kenapa? Orang yang ada di internet ngomong seperti itu. Kemarin ada salah satu pembicara di gereja saya. Saudara, karena kami baru selesai conference. Dia sedang menunjukkan sebuah gambar yang membuat saya shock. Yaitu apa? Kalau soal LGBT biasa saudara. Tahu LGBT? Tahu singkatannya nggak dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris kan tahu ya, lesbian, gay, bisex, transgen, ya LGBT. Dalam bahasa Indonesia tahu nggak? Ini cuma hanya intermezzo nih, mau denger nggak? Laki gelap, bini terang. Laki gelap, bini terang. Lakinya warna kulitnya gelap, itu Indonesia Timur. Bininya terang, kulitnya putih. Maksudnya itu percampuran. Itu hanya pun buat joke saudara. Saudara jangan serius-serius amat saudara. Ini hanya joke aja saudara. Karena ada seorang pendeta ngomong sama saya. Dia orang timur. Istrinya Chinese. Jadi dibilang saya ini LGBT. Hah kamu LGBT ya laki gelap bini terang katanya gitu saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan bukan hanya cuma itu yang ditampilkan. Tapi ada orang-orang yang jalannya kayak anjing. Jadi membentuk komunitas, mereka merasa dirinya bukan orang, bukan laki, bukan perempuan, tapi anjing. Jadi ada moncongnya, ada ininya, dan orang bawa dia gitu. Saya waktu lihat gambar itu, saya bilang, what? Nah saya berpikir itu hanya konteksnya Amerika, Australia. Dia bilang Amerika, Australia sudah ada. Lalu setelah selesai khotbah, ada seorang anak berusia 15 tahun yang hadir di gereja saya.
Papanya nganterin untuk ketemu dengan saya, karena anaknya pas waktu itu dibawa ke gereja. Lalu dikenalin ini anaknya, 15 tahun. Dia bilang sama saya begini, Pastor, saya sekolah di sebuah sekolah internasional. Saya nggak sebut nama sekolahnya. Terus dia bilang gini, di sekolah saya untuk menyebut gender laki, perempuan, male and female saja itu diperdebatkan. Nggak boleh hanya ngomong male and female. Harus ada yang lain. Oh ya, iya dia bilang. Tapi dia bilang, Pastor, apa yang tadi digambarkan itu, orang jadi seperti anjing. Itu sudah ada di Indonesia. Masa saya bilang gitu? Iya, saya punya sahabat saya sekolah di internasional di tempat yang lain. Dan sahabat saya ini masuk dalam komunitas itu yang merasa dirinya anjing. Jadi mereka jalan seperti anjing, seperti itu. Makanya saya mundur dari mereka, kata dia. Kenapa? Karena saya tidak mau bergaul dengan anjing. Benar kamu, saya bilang gitu. Jadi waktu saya tanya, saya bilang gitu, what? Berarti di Indonesia sudah ada? Sudah, Pastor. Nah saudara, salah satu pembicara juga di conference kami, istrinya ini, saudara, dia bilang di Australia, di sekolah dia dulu, dia waktu sekolah udah keluar, sekarang sekolahnya bukan cuma menyediakan toilet laki, perempuan dan lainnya, tapi ada toilet yang lain yaitu toilet anjing. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk siswa yang merasa dirinya bukan laki, bukan perempuan, bukan lainnya, tapi dirinya seperti anjing. WC-nya di situ. Anda mungkin surprise, tapi itu yang terjadi. Kenapa orang kok bisa percaya? Karena berinteraksi dengan orang yang punya sistem kepercayaan yang ngawur, kita jadi percaya. Makanya Alkitab berkata, mari kita lihat satu ayat, Amsal di dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Hati-hati, makanya kenapa Anda butuh keluarga. Anda bukan cuma ibadah, you need family. Di mana Anda bisa diberitahu, dikoreksi, dinasehati, diajari. Supaya saudara betul-betul bertumbuh. Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, jadi malang. Nah ini orang yang merasa dirinya anjing saudara. Bahkan anak saya bilang, Dad tahu nggak di Amerika ini dilombain. Jadi bukan anjing beneran yang dilombakan saja. Manusia yang merasanya anjing itu dilombakan. Itu, coba bilang sebelah saudara gini, dunia sakit, coba bilang gitu. Dunia ini sakit saudara. Nah saudara kenapa bisa sakit? Karena kita berinteraksi dengan yang salah. Kita jadi berinteraksi dengan orang bebal. Makanya Anda perlu tahu siapa teman saudara. Makanya ada orang yang bilang, tunjukkan 5 sahabat terbaikmu. Di mana Anda bergaul, aku akan bisa tunjukkan masa depanmu. Gereja bukan cuma tempat ibadah. Banyak orang kalau cuma jadikan tempat ibadah, pasti kita akan nyaman punya berjemaat atau beribadah yang paling dekat sama rumah kita dong. Benar gak gitu? Kalau cuma jadikan itu sebagai tempat ibadah. Saudara, gereja bukan yang dekat sama rumahmu. Anda harus datang ke gereja yang dekat sama yang punya gereja. Yesus kepala gereja. Yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma yang dekat sama rumahmu. Kenapa kita merasa dekat sama rumah? Karena kita pikirkan cuma ibadah. Datang pulang. Orang gak tahu saya gak tahu. Mereka yang penting saya ibadah kan. Bukan cuma itu. Konsep yang begini yang harus diperbaiki. Karena saudara datang ke gereja bukan sekedar ibadah. Tapi Anda didewasakan. Anda terhubung. Makanya tema khotbah saya adalah connected believers. Anda harus menjadi orang percaya yang terhubung. Amin saudara. Memang ada beberapa orang takut, khawatir untuk bisa terhubung dengan gereja hari-hari ini. Karena punya pengalaman yang gak enak di masa lalu dengan gereja sebelumnya mungkin. Bisa saja. Ada skandal. Ada hal yang menyakitkan, ada pelecehan spiritual. Bisa saja terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang membuat orang akhirnya hati-hati kalau mau berjemaat dan mau terlibat di dalam gereja. Mau menyatu dengan gereja, hati-hati. Ada seorang pendeta datang kedatangan jemaatnya, udah beberapa kali datang ke gereja, diperhatikan sama si gembala, gembalanya datangin ke dia. Kamu udah cukup lama di gereja ini, kamu mau menjadi jemaat di tempat ini? Jawaban orang ini bilang apa? Belum Pak, belum pastor, saya masih lihat-lihat.
Pernah nggak tahu ada orang Kristen yang kayak gitu? Udah lama ke gereja tapi belum mau berjemaat karena apa bilangnya? Masih lihat-lihat. Saya masih pertimbangkan. Lalu si gembala nanya dong, kenapa kamu udah sekian lama mempertimbangkan? Karena dulu waktu di tempat saya yang lama, saya kecewa, saya begini, saya begitu. Pendeta ini cuma bilang gini, boleh gak minggu depan kamu bawa foto gembalamu? Saya mau pastikan, foto gembalamu tidak sama dengan wajahnya yang ini. Anda paham maksudnya? Artinya apa? Itu gembalamu yang dulu, itu orang dulu. Bukan berarti semua orang sama dia. Apa yang Anda alami dulu, saudara, tidak berarti sekarang seperti itu. Berapa banyak di antara saudara pernah dikecewakan orang? Tapi kalau Anda dikecewakan kan tetap Anda jalan terus dalam hidup ini. Saya punya seorang sahabat SMA. Ini perempuan ini saudara menjadi quote unquote primadona kejaran para pria. Karena cuantik kata orang Surabaya. Ada orang Surabaya di sini. Kalau orang Surabaya itu kalau ngomong begitu tuh mesti cuantik pol. Ah itu mantap tuh. Ada polnya itu baru seru tuh saudara. Nah saudara teman saya mendekati dia. Udah jalan cukup lama, tiba-tiba teman saya pergi ke Amerika. Lalu dia putuskan, dia menikah dengan perempuan yang dia kenal di Amerika. Jadi akhirnya dia putus. Nah yang perempuan ini sakitnya tuh di sini saudara. Sakit hati, karena dia sakit hati sampai hari ini walaupun dia cantik dia gak menikah. Saudara, siapa yang percaya di sini? Kalau masa depan saudara, masa depan saya ditentukan oleh kita sendiri dan Tuhan. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Anda punya masa depan ditentukan oleh dirimu sendiri dan Tuhan. Angkat tangan, ayo. Yang percaya, Anda percaya? Oke. Anda percaya enggak kalau masa depan saudara tidak ditentukan oleh orang lain? Siapa yang percaya? Masa depan saudara tidak ditentukan oleh orang lain. Setuju? Tapi kenyataannya, wanita tadi masa depannya dipengaruhi orang lain. Makanya dia gak mau menikah padahal dia kalau mau menikah bisa. Tapi dia gak menikah karena dipengaruhi oleh mantan. Berapa banyak orang akhirnya kecewa gak menikah karena kecewa sama mantan. Berarti hidupnya ditentukan bukan oleh dia dan Tuhan dong. Berarti ditentukan oleh orang lain dong. Halo? Amin saudara. Nah itu sebabnya kenapa Anda butuh keluarga. Yang mengajari saudara, yang memberi kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang membangun saudara untuk Anda terus jalan di depan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mau tunjukkan sama saudara pola gereja mula-mula bagaimana seharusnya kita bergereja. Bagaimana seharusnya kita saling terhubung satu sama lain. Kita lihat saudara, ada satu yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa dalam konteks ini adalah login. Coba bilang login. Anda harus login ke dalam gereja lokal saudara. Di dalam gereja mula-mula mengajarkan ini. Walaupun istilah login gak ada di Alkitab. Tapi saya mau beritahu saudara ini adalah gambaran bagaimana Tuhan membawa orang Kristen yang baru percaya di login ke dalam gereja lokalnya. Mari kita lihat Kisah 2. Ayat 41 lalu 46-47. Ayat ini dalam bahasa Indonesia gak sejelas bahasa Inggrisnya. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya akan lebih jelas. Mari kita lihat Kisah 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini mega church pertama nih. Dicatat di Alkitab. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka ada di bait Allah, tapi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Selain ada perkumpulan besar, mereka juga ada perkumpulan di rumah-rumah. Nah di gereja ini menyebutnya life group. Kalau di gereja saya namanya home, house of maturity and evangelism. Bagaimana mendewasakan mereka dan mengajar mereka untuk mengevangelize, menginjil. Lanjut saudara, secara bergilir makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau Anda baca bahasa Indonesia enggak sejelas bahasa Inggris, nanti saya akan tunjukkan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cuman sebatas itu kelihatan perbedaannya. Hanya itu penekanannya. Tapi kalau bahasa Inggris lebih tegas. Mari kita lihat dalam New King James Version. Dalam bahasa Inggris bagi Anda yang bisa bahasa Inggris nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya tentunya.
Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. Were added, artinya ditambahkan kepada mereka. Jadi orang yang terima Tuhan 3.000 itu lalu ditambahkan kepada bilangan orang percaya yang sudah ada. Enggak sendirian, enggak dibiarkan sendiri. Tapi dibawa masuk ke dalam komunitas yang sudah ada, believers yang ada. Supaya mereka terkoneksi dengan para orang percaya yang sudah ada. Lalu kita lanjut dalam ayat 46. So, continuing daily with one accord in temple and breaking bread from house to house. Mereka bukan cuma kumpul in a temple, tetapi saudara yang dimaksud temple di sini bukan bait suci yang membawa korban persembahan para imam, tapi adalah temple courts. Nanti kita akan lihat saudara ya lebih jauh. Mereka one accord in temple and breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Mereka bukan kumpul dalam kumpulan besar seperti ibadah, tapi di kumpulan kecil di life group saudara. Oh, itu sebabnya kenapa life group atau kelompok kecil itu penting. You are connected with the family of God, dan dalam konteksnya di dalam kali ini bicara soal life group. Ayat yang ke-47, ini jelas kalau 47 dalam bahasa Inggris. Praising God and having favor with all the people, and the Lord, perhatikan, and the Lord added to the church. Menambahkan orang itu ke gereja, ke jemaat yang sudah ada. Berarti saudara, Anda perlu terhubung dengan believers yang lain. Bukan cuma hadir dalam sebuah ibadah. Anda dibawa untuk diperkenalkan, untuk terhubung, untuk membangun satu kekuatan di dalam Tuhan. Jadi ininya polanya Tuhan. Jadi pola Tuhan kalau Anda mau tahu sebagai orang Kristen, Anda bukan cuma datang dan pulang. Tapi Anda perlu connected, perlu terkoneksi, perlu terhubung. Bukan dalam ibadah besar seperti ini saja, tapi di kelompok kecil. Tanya sebelah saudara, kamu udah ikut live group belum? Udah ikut belum? Nanya aja, gak usah dijawab saudara. Nanya boleh kan? Nanya boleh. Tapi Anda jawab di hadapan Tuhan, kan gitu saudara. Nah saudara, kenapa ini penting? Nanti kita akan belajar. Why it is important? Kenapa itu penting saudara? Nah saya mau ajak saudara untuk melihat, kalau begitu gereja dan juga kelompok sel adalah keluarga. Gereja plus kelompok sel saudara adalah keluarga dari orang-orang percaya. Mungkin bisa ditayangkan, ada di slide saya. Saudara, di mana dikatakan gereja plus kelompok sel adalah sama dengan keluarga orang-orang percaya. Kalau Anda adalah orang percaya, Anda bukan cuma ibadah di gereja seperti ini. Tapi Anda perlu hadir di kelompok sel. Kenapa? Karena nanti kita belajar. Di kelompok sel justru Anda dibangun. Di kelompok sel Anda didoakan. Di kelompok sel Anda membagikan hidup. Anda makin kenal satu sama lain. Jadi saudara, jangan cuma sekedar puas datang ibadah. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Efesus 2, 19, 20 ayat ini menarik. Waktu saya baca Tuhan singkapkan, saya bulan aha. Ini ditulis oleh seorang rasul, Rasul Paulus. Efesus 4, 19, 20 dia bilang begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dia lagi bicara soal church. Kitab Efesus banyak bicara soal gereja. Nah Bapak Ibu, Paulus sedang bicara soal gereja. Dan dia berkata, ternyata tulisan dia menginspirasi. Sampai hari ini saya dapati. Di setiap gereja ada 3 kelompok orang Kristen. Dan saya sebut 3 kelompok orang Kristen adalah 3A. The 3 A's, 3A. A yang pertama adalah kelompok yang namanya asing dan pendatang. Coba bilang asing. Orang ini hanya yang penting dia hadir di gereja. Orang gak kenal dia
Dia nggak kenal orang lain dan dia juga nggak mau memperkenalkan diri. Kalau datang paling terlambat terakhir, kalau pulang yang terburu-buru. Biasa suka begitu, itu orang asing. Karena nggak mau dikenal dan nggak mau tahu. Ini orang Kristen lugu. Tahu lugu? Lulu gua-gua. Lulu gua-gua, masing-masing punya urusan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang asing. A yang pertama. A yang kedua, kawan sewarga orang kudus adalah anggota. Coba bilang anggota. Maka dia bukan lagi asing sekarang, tapi dia mengisi form kejemaatan. Dia menjadi anggota gereja. Nanti saya akan jelaskan ciri-cirinya. Tapi ada lagi yang ketiga. Kelompok ketiga adalah anggota keluarga. Ini adalah anak, coba bilang anak. Anda bukan cuma asing, tapi Anda menjadi anggota. Anda bukan cuma anggota, tapi Anda adalah anak di rumah Tuhan. Anda menjadi family di keluarga, di dalam gereja. Ini penting banget saudara. Nah saya akan coba menjelaskan sama saudara. Bahwa orang asing atau pendatang, itu kan bisa saja orang yang dari Bandung datang, dia gak kenal, dia ketemu pas lagi mau kulineran di jalan ini. Terus dia lihat ada gereja, dia mampir, dia asing. Ya bisa seperti itu. Tapi ada juga orang yang datang udah berkali-kali di gereja gak ada yang kenal dan dia gak mau kenal. Memposisikan dirinya sebagai orang asing. Nah orang yang kayak gini biasanya cuman yang penting gue hadir ke gereja. Dan mikirannya apa yang saya bisa dapat dari gereja. Saya dapat apa? Khotbahnya apa? Pujiannya gimana? Nah kalau gak pas sama dia bilang ini pujian gak ngangkat. Pernah dengar ada orang bilang gitu? Pujian tuh gak ngangkat. Saya pernah dengar loh orang ngomong begitu saya. Pastor, pujiannya gak ngangkat. Maksud lo? Ngangkat kemana? Gak ngangkat. Khotbahnya kok gitu aja. Nah saudara, karena dia mau dapat sesuatu. Kalau dia gak cocok sama dia akan switch off semua. Asing tuh. Dia gak tertarik dengan pelayanan di gereja. Dia gak tertarik what's going on di gereja. Gak ada kepengen bikin komitmen apalagi, gak ada. Fokusnya adalah apa yang saya bisa dapat, saya bawa pulang. Cuman itu. Kalau dia gak merasa di gereja yang dia pergi gak dapat apa-apa, dia pindah ke gereja lain. Ini switching channel. Pindah ke gereja lain. Mana lagi yang lebih menarik? Mana lagi yang ada hype? Itu dia akan cari seperti itu. Kenapa? Asing. Tapi kalau dia menjadi anggota, maka dia sudah mulai terlibat di dalam pelayanan. Ketertarikan dengan pelayanan di dalam sebagai anggota jemaat makin kuat. Bagus, lebih bagus dari yang pertama tentunya. Tapi hubungan lebih banyak dibangun karena pelayanan. Dia tidak memposisikan diri sebagai anak atau keluarga di sini. Tapi hanya sebagai pelayanan. Makanya jangan heran orang yang cuma terlibat dalam pelayanan. Kalau lagi ada tugas, ciame. Oh iya. Kalau Asher, ibadah jam 8, jam 7 datang. Kalau tugas. Minggu depan gak tugas, 8:30 baru datang. Kenapa? Karena udah gak tugas. Karena relatednya kepada tugas. Paham ya? Kalau dia jadi WL, wah dia angkat orang. Ayo mari kita muji Tuhan, kita lompat. Dia jadi WL. Karena tugas. Minggu depan gak jadi WL, dia duduk di belakang begini saudara. WL yang di sini udah angkat dia tetap aja gini. Nah kenapa? Karena itu banyak terjadi di gereja-gereja loh. Di Jakarta maksud saya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia hanya sekedar tertarik dengan ministry. Dengan pelayanan, dengan tugas. Which is memang tetap lebih baik daripada asing, betul? Nah saudara, karena dia sebagai anggota saudara, dia berkontribusinya lewat pelayanan. Kalau dia melayani dia berkontribusi, kalau enggak ya udah. Beda kalau dia jadi anak. Kalau jadi anak, walaupun tidak dijadwal dalam pelayanan, tapi dia tetap berkontribusi. Karena dia tahu saya dimiliki oleh gereja dan gereja adalah milik saya. I belong to the church and the church belong to me. Dan dia merasa dia dimiliki, mereka memiliki. Dan ini yang membuat dia, kalaupun dia tidak melayani, apa yang saya bisa bantu di gereja, apa yang saya bisa masuk kekurangannya di mana saya bisa perbaiki, saya akan masuk di sana. Nah kalau Anda ke gereja, mentalitasnya yang kayak apa? Anda harus punya mentalitas seorang anak. Sebagai anak dalam rumah Tuhan yang sering disebut son of the house. Para orang tua angkat tangan, para orang tua angkat tangan, yang orang tua angkat tangan. Oke. Di zaman saya dulu, waktu saya SMA, saya terima Yesus tuh waktu SMA 3 mau masuk kuliah. Dulunya enggak saudara.
pulang malam, begadang sama teman-teman naik motor. Saudara, ayah saya kesel lihat saya. Pulang malam, mandi, makan, pergi lagi sama teman-teman. Pulang, mandi atau udah capek langsung tidur. Besok pagi bangun itu ranjang berantakan semua, gosok gigi, pagi pergi sekolah, pulang pergi sama teman sore, pulang malam lagi. Pernah gak orang tua ngalamin punya anak kayak gitu? Pernah? Oke. Terus nasihat orang tua saya bilang begini sama saya. Saking udah kesel. Kamu tahu gak? Ini rumah bukan hotel. Pernah dinasihatin gitu? Kenapa? Karena kita merasa kita ke hotel. Kita datang, kita makan, puas, udah tidur juga berantakan, nanti ada yang beresin. Jadi kita merasa itu jadi hotel. Gereja bukan hotel, bro. Gereja itu rumah, keluarga. Amin. Apalagi sekarang kafe di mana-mana di Bogor ya. Iya. Saudara, kalau Anda pergi ke kafe kan gitu. Rame-rame sama teman, ngopi, senang, bayar, pergi. Terserah. Pindah lagi ke kafe lain. Saudara, gereja bukan kafe. Gereja adalah keluarga di mana kita dibangun bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya mau kasih tahu saudara dalam slide saya berikutnya. Pertemuan besar dan rumah-rumah itu adalah ibadah dari jemaat mula-mula. Gereja mula-mula ibadahnya bukan hanya ibadah raya seperti ini tapi di rumah-rumah. Nah mari kita lihat saudara Kisah Rasul pasal 5 ayat 42. Oh haleluya. Siap ikut? Terlibat, terkoneksi. Yang mau terkoneksi lambaikan tangan saudara. Terkoneksi dengan gereja di sini dan terkoneksi di dalam kelompok kecil. Kisah 5:42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi mereka tetap mengajar bukan hanya di tempat bait Allah yang besar. Tetapi juga di rumah-rumah. Tapi juga menginjil. Makanya ayat ini menjadi pegangan buat saya di gereja kami yang namanya Home, House of Maturity and Evangelism. Kenapa mereka di kelompok kecil? Mereka perlu didewasakan lewat pengajaran, tapi mereka juga didorong untuk bisa menginjil. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di NIV, New International Version, dia bilang begini. Day after day, in the temple courts, ada S-nya tuh. In the temple courts, ini berarti majemuk. Jadi saudara mereka bertemu bukan di bait suci yang ada ruang kudus dan ruang maha kudus itu. Tetapi ada di tempat-tempat yang lain karena ribuan orang gak mungkin di satu tempat. Mereka ada yang namanya multi meeting. Atau yang disebut multi campus kalau sekarang di gereja. Seperti di gereja ini ada di Central, ada di South, ada di North. Mungkin bisa di jam yang sama, ibadah yang sama. Mereka di temple courts. Tetapi selain itu, mereka and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Saudara, artinya apa? Mereka bukan cuma hanya kumpul di gereja ini, tapi di kelompok kecil. Makanya saya dorong Anda di bulan ini, Anda coba cari yang di mana Anda belum ikut, Anda ikut. Coba tepuk pundak tetangga saudara, ikut bro, sis, ikut di life group. Haleluya. Yang setuju sama saya boleh teriakan haleluya. Di dalam Amplified Version itu dibilang temple courts, diterjemahkannya temple area. Itu adalah temple area di mana banyak orang. Jadi artinya gini saudara, multi meeting yang bersamaan dan multi campus atau tempat pertemuan ibadah bersamaan berbeda-beda itu ada di Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa pentingnya kelompok besar? Karena di kelompok besar Anda merayakan. Anda diajarkan prinsip-prinsip utama seperti ini. Anda merayakan, Anda menyanyi bersama-sama, merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan, merayakan berkat Tuhan. Tapi saudara, di kelompok kecil Anda membangun hubungan, Anda kenal satu sama lain. Justru di kelompok kecil lah Anda bisa melihat bagaimana karunia, talenta, kelebihan saudara Anda bisa pakai. Misalnya Anda hobi masak, jago masak. Masakin 5 orang, 6 orang masih gampang daripada orang banyak gini. Coba deh, saya suka masak pastor, saya masakin semua, mana bisa. Tapi kalau 5 orang masih bisa ya.
Artinya apa? Anda develop your skill, Anda akan menjadi lebih baik. Sehingga orang bisa bilang ini taste good, kurang apa, sehingga Anda bisa memperbaiki diri kok. Makanya terlibat, saudara. Nah, kenapa sih kelompok kecil itu penting? Kenapa life group penting? Saudara perlu tahu, kalau enggak, Anda nggak pernah ngerti bahwa life group itu sangat penting. Apalagi dalam konteks Jakarta. Selalu bilangnya pastor macet. Saya cuma mau tanya sama saudara, ini konteksnya Jakarta loh ya, jangan tersinggung. Ini saya ngomong konteks Jakarta. Kalau macet kamu nggak mau datang. Tapi kalau kamu lagi ada masalah, macet juga datang. Jadi apakah saya perlu doain kamu supaya ada masalah? Kan gitu. Orang Kristen suka lucu cara berpikirnya. Kalau diberkati mau, kalau lagi ada masalah cari Tuhan. Tapi kalau enggak mau. Ada yang aneh menurut saya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bagaimana kita bisa menjadi life group, pentingnya life group. Number one, kita belajar menjadi bagian dari keluarga rohani. Dan batu hidup yang disusun dengan batu hidup yang lainnya. Artinya apa? Anda bersama dengan batu yang hidup yang lain, Anda membangun sebuah bangunan rohani. Keluarga rohani. Artinya apa? Kita saling membangun. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10. Karena kami adalah kawan sewarga Allah, sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Berarti Anda bukan cuma terima impartasi lewat khotbah. Terima pengajaran waktu ibadah. Tapi Anda perlu dibangun secara pribadi satu persatu. Siapa yang mau dibangun? Hidupnya mau dibangun untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Imanmu bertumbuh. Lewat apa? Lewat kelompok kecil. Anda belajar melihat bagaimana Tuhan pakai orang-orang lain. Bagaimana mujizat dialami oleh orang lain. Dan Anda belajar di situ. Anda melihat God is real. Tuhan itu nyata. Lewat mana? Lewat kelompok kecil. Sehingga Anda tahu, oh ya Tuhan tolong. Di gereja kami, ada seorang ibu. Saya cerita ada dua, tadi pagi saya cerita yang satu, tapi saya cerita yang ini. Saudara, ibu ini punya masalah rambut. Dia bilang kalau dia udah bagian keramas, udah takutnya setengah mati. Kan rambutnya rontok bukan cuma 1, 2, 5 lembar. Kata dia nih, berjemaah. Ini kata dia, kalau rambut saya rontok pastor, berjamaah tahu, menakutkan. Suatu hari dalam satu ibadah, saudara kemudian ada ketika melayani dikatakan Tuhan mau sembuhkan yang hair loss. Yang punya masalah dengan rambut maju ke depan. Dia maju. Waktu itu ibadah spesial, dia maju ke depan. Didoakan. Dia belum tahu rontok atau enggak. 2-3 hari dia tunggu. Lalu dia mulai keramas dengan ketakutan yang sama. Tapi waktu dia keramas, paling rontoknya 1-2 lembar doang. Dia pikir baru berapa hari, dia tunggu, dia gak mau bersaksi dulu di komselnya. Sampai setelah 1 minggu 10 hari tetap tidak rontok. Baru dia bersaksi di komselnya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Kok bisa? Jadi orang bilang, wow Tuhan pun berurusan dengan rambut. Oh dia tahu kok rambutmu ada berapa. Satu pun jatuh Tuhan tahu, betul nggak saudara? Ada lagi kesaksian saudara. Seorang ibu muda, saudara udah 30 tahun lebih dia punya penciuman tidak baik. Dia bisa kalau mau beli parfum, dia nggak bisa cium parfumnya. Dia mesti lihat isinya apa, bahannya dari mana. Dia bisa kira-kira, hanya otaknya yang menafsirkan wanginya kayak apa. Tapi waktu Tuhan sembuhkan dia shock. Tiba-tiba dia bisa mencium ada aroma jeruk. Nggak taunya orang pakai parfum dan dia mulai bisa mencium dan sekarang dia bilang saya punya penciuman udah jauh lebih baik. Mungkin belum 100% tapi dia bilang udah 90% lebih beda dari sebelumnya. Nah kemudian dia bersaksi di komsel, itu yang membangun. Anda mungkin nggak tahu apa yang dialami oleh orang sebanyak gini. Tapi waktu di komsel Anda baru tahu, wow saya baru tahu kamu ngalamin gitu. Kenapa saya bisa tahu cerita ini? Itu naik tuh, dari komsel datang naik ke atas dan akhirnya ke telinga saya. Coba bilang lagi sebelah saudara, ikut life group.
Karena di situ Anda saling membangun. Amin. Bersatu hati. Poin yang kedua. Apalagi kenapa Anda ikut life group? Karena Anda belajar untuk melayani sebagai imam. Bukan hanya sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen datang ibadah hadir pasif. No. Di dalam kerajaan Allah nggak ada yang pasif. Ada orang ya pernah ngalamin begini. Ke saya bilang, Pastor saya nggak ke gereja dulu. Kenapa? Saya cooling down. Pernah dengar kata cooling down? Kenapa kamu cooling down? Karena saya lagi kecewa, saya cooling down. Saya nggak ke gereja dulu. Saya bilang sini kamu. Di Alkitab saya dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada kata cooling down. Yang ada on fire. Kenapa? Karena nggak di komunitas. Nggak ada di kelompok kecil. Nggak ada yang dorong, nggak ada yang kuatkan, nggak ada yang doain. Jadi tunggu masalah udah banyak baru dibilang cooling down. Coba bilang sebelah saudara, nggak ada cooling down di Alkitab bilang gitu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau Anda melayani. Bagaimana Anda bisa melayani dengan semua potensimu? Dengan karuniamu, dengan talentamu? Kalau di gereja, Anda sulit mungkin dalam jumlah besar, tapi di kelompok kecil bisa. Anda bisa belajar kepemimpinan di sana. Anda bisa belajar nyanyi, pimpin pujian di sana. Suara Anda bisa bagus, saudara, yang orang nggak tahu. Justru kalau suara Anda bagus di Komsel, ketahuan naik, Anda bisa nyanyi di sini loh. Betul nggak? Kan ada orang memang suaranya baik, bagus, ada yang enggak kan gitu. Kayak saya dulu waktu kuliah saya nyanyi. Teman saya bilang gini, suara kamu bagus ya. Wow, luar biasa ya. Terus dia bilang gini, lebih bagus lagi kalau lu gak nyanyi, katanya gitu. Waduh, kurang asem. Saudara, orang bisa tahu kok Anda punya gifting di mana, di kelompok kecil karena Anda diperhatikan. Mau melayani? Siapa yang mau melayani Tuhan? Halo, amin. Karena di situ pertumbuhanmu. When you serve God, Tuhan akan nambahkan grace upon grace. Dia akan memberikan giftingmu, dia akan memberikan anointingmu, dan Anda akan melayani dengan lebih efektif. Ada banyak orang saya dapati justru pemimpin-pemimpin di gereja justru mulainya dari Komsel. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa life group itu very important? Membuat saudara menjadi bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Nah saudara, kata kudus dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya bicara soal set apart. Anda tuh dipisahkan. Dipisahkan bukan menjadi kelompok eksklusif, bukan. Cara pikirmu beda dari dunia ini. Cara ngomongmu beda dari dunia ini. Nilai-nilai yang kamu hidupi tidak sama dengan dunia ini. Karena Anda diajarkan firman. Artinya apa? Anda belajar menghidupi terang Tuhan yang bawa terang ke dalam kegelapan. Karena Tuhan bilang bangkitlah, terangmu telah terbit atasmu. Kita yang harus menjadi terang bukannya sama dengan mereka. Nah bagaimana Anda bisa set apart, bagaimana Anda bisa tahu gaya hidup yang salah, gaya hidup yang benar kalau Anda nggak ada di kelompok kecil. Kalau ada di kelompok besar, Anda mungkin ngertinya sebagian saja. Halo? Amin saudara? Tahukah saudara dunia dengan segala pemikirannya mau mencekoki generasi di bawah kita. Untuk berpikir yang salah seperti mereka. Bagaimana kita bisa tahu salah atau enggaknya mereka? Kalau kita tidak mengajarin mereka. Halo? Cerita sedikit menjelang akhir. Di Komsel anak-anak muda kami sebutnya dewasa mudanya Connect. Salah satu pemimpin ketua Komselnya itu menantu saya. Yang kebetulan dia juga kerjanya sebagai seorang konsultan. Di sebuah perusahaan cukup besar, perusahaan Amerika. Dan dia banyak belajar impartasi dari saya mengenai keuangan di gereja. Karena saya bankir dulunya. Sekarang enggak bankir, sekarang bankirnya Allah. Lalu ada seorang anak yang dia bina.
Orang tuanya nggak bisa biayai dia kuliah. Tapi anak ini mau kuliah sampai selesai. Anak ini sudah kerja. Tapi nggak pernah cukup untuk membiayai sekolahnya. Sehingga dia khawatir dia tidak akan bisa melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Ketemulah dengan menantu saya ini ketua selnya. Ketua selnya tanya, kamu gajinya berapa? Sekian. Hah? Kamu digaji segini nggak cukup? Kamu uang sekolah kamu sebulan berapa? Segini. Ah, cukup dong. Tapi enggak tuh. Lalu ditanya, kamu punya cara hidup kayak apa sih? Tolong kita terbuka. Kasih tahu, catat apa yang kamu belanjakan tiap hari, tiap minggu, sama-sama setiap bulan. Catat semua. Sampai Starbucks, semua dicatat tuh. Berapa gitu kan. Kita kan nggak sadar ya kalau belanja ya di Starbucks ya. Ini mau, itu mau gitu ya. Makanya pakai kartu kredit terus ya. Saudara tahu kartu kredit, itu kalau dalam bahasa Alkitab, sign and wonders. Tahu sign and wonders enggak? Tanda-tanda dan mujizat itu sign and wonders. Tapi terjemahannya kalau kartu kredit lain sign and wonders. You sign now, you wonder why the bill is so high. Anda tanda tangan sekarang tapi tagihan kok gede amat gitu loh. Lalu singkat cerita, ayo saya ajarin kamu. Lalu dibilang, ini bisa di-cut enggak? Bisa. Ini bisa di-cut, ini bisa. Ini bisa di-cut, ini oke terus. Lalu dari sini kamu bisa nabung. Sebesar ini. Perpuluhan tetap diajarin. Kembalikan itu milik Tuhan. Terus diajarin. Dan ketat diatur. Tiap berapa hari ditanya. Terus ketat. Bulan pertama lewat dia bisa bayar uang kuliahnya. Dari tabungan ini. Dia mulai semangat anak ini. Terus sampai sekarang. Dia sudah lulus. Dia bayar sendiri uang kuliahnya. Karena ada yang ngajarin. Di mana dia belajar? Bukan di ibadah raya. Di Komsel. Kalau Anda mau ngalamin progres, ikut life group. Yang setuju sama saya katakan amin dong. Ini kan belum, ini orangnya puluhan ribu kok. Coba bilang amin. Saya dorong Anda. Penting banget untuk ikut. Karena di situ dilatih. Dari situ anak-anak muda sekarang mulai dilatih. Bagaimana dia mendahulukan Tuhan. Setiap apa yang dia dapat mereka belajar mengelola keuangan mereka. Dan give it back to the owner. Kembalikan kepada pemiliknya, Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Oh haleluya. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang hadir pada siang ini. Yang mungkin datang ibadah. Engkau dengar khotbah ini dan kau merasa itu saya banget. Saya datang hanya mau mendengar khotbah, beribadah. Saya belum terkoneksi dengan baik dengan orang-orang saudara seiman di gereja. Belum terkoneksi dengan baik dengan para volunteers, leader, pastor di gereja ini. Saya juga belum terkoneksi dengan life group. Tapi hari ini ketika aku dengar firman, aku dicelekan. Aku mengerti sekarang. Going to the church, datang ke gereja, bukan sekedar ibadah datang dan pulang. Tapi kami saling mengenal, bukan cuma sekedar kepengen punya kenalan banyak. Tapi kami bisa dibangun, kami bisa diajar, dinasehati, dibimbing, dibina, bahkan dikoreksi. Sehingga hidup kami menjadi lebih baik. Lebih maju, makin kenal Tuhan, makin dewasa. Kalau ada di antara saudara waktu dengar firman ini dan ada conviction di hatimu Tuhan bicara. Dan kau tahu banget ini saya mau berubah. Mulai hari ini saya mau mengambil keputusan. Saya tidak mau datang ke gereja ini hanya datang doang. Tapi saya mau coba minimal kenal beberapa orang dengan baik. Dan saya mau masuk ke dalam life group. Kalau ada di antara saudara seperti ini dan berkata dengan jujur di hatimu berkata, Tuhan aku mau. Saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Di tempatmu saja saya percaya Roh Kudus akan menjamah saudara. Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara betapa pentingnya Anda terhubung. Connected believers. Para orang percaya yang terhubung. Tuhan aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan. Hari ini ada conviction. Ada satu peneguhan di hati. Bahwa kami bukan menjadi orang percaya yang hanya sekedar hadir menikmati ibadah. Kami bukan menjadi orang asing. Kami bukan menjadi anggota jemaat saja. Tapi kami menjadi anak di dalam rumah ini. Aku menjadi keluarga di gereja ini. This church
is my family. Gereja ini adalah keluargaku. Aku mau keluargaku menjadi keluarga yang sehat. Aku mau keluargaku makin kuat, makin kokoh. Sehingga kami menjadi orang yang bisa membangun bersama-sama. Mungkin aku tidak terlibat dalam pelayanan. No problem. Tapi Tuhan pakai aku untuk menjadi anak yang memperhatikan kesejahteraan di gereja ini, keluargaku. Bagaimana kami bisa berkontribusi sekalipun tidak terlibat dalam pelayanan. Apa yang bisa? Apakah pemikiran? Bahkan aku punya doa-doa untuk gereja ini. Bahkan aku mau melibatkan diri dalam artian apa yang menjadi kekurangan walaupun aku tidak terlibat dalam pelayanan. Tapi aku mau melibatkan diri menjadi pembangun di rumah ini. Berkati mereka yang mengangkat tangan. Pulang dari tempat ini, mereka akan mencari life group mereka. Mereka akan masuk, mereka akan terlibat, mereka akan membangun, mereka akan terhubung satu sama lain. Bless them, oh God, berkati mereka. Aku percaya Roh Kudus hari ini memberkati kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan firman ini. Jadikan firman ini benih yang bertumbuh. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amen. God bless you.